Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sahril Gunawan, NIM 30156119027. Saya berasal dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, tepatnya di kelas Ulumul Quran 1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Baik, di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan manajemen konflik dalam Islam, khususnya dalam surah Ali Imran pada ayat ke-159. Oke, baik. Pertama, bunyi surah Ali Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka berkat rahmat Allah lah engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mencintai orang yang bertawakal. Selanjutnya, Asbabun Nuzul Quran Surah Ali Imran ayat 159. Menurut Imam Abu Bakar, diambil dari kisah Nabi Muhammad SAW di saat Perang Badar, bahwa pada waktu itu Nabi mengajak Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab untuk bermusyawarah terkait tawanan Perang Badar. Abu Bakar memberikan usulan kepada Nabi Muhammad SAW agar para tawanan dikembalikan lagi kepada keluarganya dengan syarat membayar tebusan. Sedangkan usulan Sayyidina Umar agar para tawanan harus dihukum dan yang mengeksekusi keluarganya sendiri. Nah, menanggapi usulan dua sahabat ini, Nabi Muhammad SAW mengalami kesulitan dalam memilih pendapat mana yang mau digunakan. Maka sebab itu turunlah ayat 159 dalam Quran Surah Ali Imran ini, sehingga Nabi Muhammad SAW mengambil pendapat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dalam hal ini Islam sudah menerapkan prinsip musyawarah dalam sistem pemerintahan. Selanjutnya, kandungan ayat. Allah sudah menganjurkan kepada hambanya agar senantiasa memaafkan serta mengutamakan musyawarah dalam mengambil suatu keputusan, sehingga musyawarah menjadi prinsip dalam mengambil suatu keputusan. Ayat ini juga menjelaskan tentang akhlak Nabi Muhammad yang sangat agung, di antaranya suka musyawarah, pemaaf, lemah lembut, dan sebagainya. Setelah bermusyawarah, Nabi Muhammad SAW menghasilkan keputusan sehingga dilaksanakan dengan dasar tawakal kepada Allah. Ayat ini juga memiliki kaitan dengan peristiwa di Perang Uhud, di mana pasukan yang berada di atas bukit melanggar perintah Nabi SAW. Mereka turun meninggalkan posnya karena khawatir tidak mendapat harta rampasan perang atau ghanimah. Kesalahan ini sangatlah fatal. Pasukan porak-poranda, kemenangan yang hampir diraih oleh kaum muslimin menjadi ambyar. Nabi Muhammad SAW pun sampai dikepung musuh. Gigi beliau ada yang tanggal, 2 keping lingkaran rantai topi besi yang menutupi wajahnya telah menembus pipi Kanjeng Nabi. Walaupun dalam perang tersebut kaum muslimin kalah yang dikarenakan kecerobohan yang dilakukan sebagian sahabat, Allah Subhanahu wa taala lewat firman-Nya tetap memerintahkan Rasulullah untuk berlemah lembut terhadap mereka, memohonkan ampunan bagi mereka dan memerintahkan beliau agar musyawarah untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Selanjutnya, manajemen konflik dalam surah Ali Imran ayat 159. Yang pertama, berlaku lemah lembut,
tidak kasar, dan tidak berhati keras dalam melakukan musyawarah. Hal yang harus dihindari adalah tutur kata yang kasar, karena itu dapat menyinggung perasaan pihak lain yang ikut terlibat dalam musyawarah. Sama halnya bagi pihak-pihak yang berkonflik ketika melakukan musyawarah, harus bersikap baik dengan pihak lain agar musyawarah yang dilakukan dapat menghasilkan solusi yang positif. Yang kedua, memberi maaf dan membuka lembaran baru. Selain berlaku lemah lembut, pihak-pihak yang bermusyawarah juga harus memaafkan kesalahan-kesalahan ataupun perkataan pihak lain yang menyinggung perasaan. Memaafkan memang bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, tetapi alangkah baiknya pihak yang berkonflik berusaha untuk melakukan itu dan mencoba memahami setiap perbedaan individu yang terlibat konflik. Karena dengan memahami dan memaafkan, pihak yang berkonflik dapat menurunkan egonya yang tinggi saat berkonflik. Yang ketiga, permohonan ampun kepada Ilahi. Setelah musyawarah dilakukan dan hasil daripada musyawarah sudah bulat dan sudah disepakati oleh semua pihak yang bermusyawarah, maka hendaknya hasil yang telah disepakati disertai dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua konsekuensi yang akan terjadi dari keputusan yang telah diambil, dan memohon ampunan jika terdapat kesalahan atau kekeliruan dari hasil yang telah disepakati. Oke, baik. Mungkin sekian dari apa yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.